Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pembagian kekuasaan dan ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, apa itu sistem ketatanegaraan dan seperti apa sistem pembagian kekuasaan? Ya, istilah sistem ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sistem dan ketatanegaraan. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional yang baik. Dan ketatanegaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tata negara, yang artinya seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Dari pengertian itu, maka secara harfiah, sistem ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut suatu sistem manapun, tetapi menggunakan suatu sistem khas yang disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Namun, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politika. Dan apa itu ajaran Trias Politika? Nah, ajaran Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, ilmuwan tata negara, merupakan ajaran pemisahan kekuasaan lembaga negara, terdiri dari tiga. Yang pertama ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, dan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Berikutnya adalah pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Yang pertama ada kekuasaan konstitutif yang dilembagai oleh MPR, kekuasaan legislatif dengan lembaganya yaitu DPR, kekuasaan eksekutif yaitu presiden, kekuasaan yudikatif yaitu MA, MK, KY, kekuasaan eksaminatif yaitu BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia. Berikutnya adalah penjelasan dari masing-masing lembaga negara. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Lembaga legislatif bikameral yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga lain seperti presiden yang terdiri dari DPR dan DPD. Dengan tugas utamanya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, dan memberhentikan presiden. Jumlah anggota MPR adalah 692 orang yang terdiri atas 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Berikutnya ada DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat, terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR mempunyai fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Dan DPR mempunyai beberapa hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat. Berikutnya ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggotanya tidak lebih dari sepertiga jumlah DPR, atau 4 orang dari tiap-tiap provinsi. Fungsi DPD mengajukan, membahas, dan mempertimbangkan RUU terkait otonomi daerah,
sumber daya alam, keuangan, pajak, pendidikan, dan lain-lain. Tujuan utama Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk mengokohkan negara dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mendorong percepatan demokrasi dan pembangunan daerah. Berikutnya adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, dan lain-lain. Berikutnya ada Presiden. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet. Memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. Menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali lagi. Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya adalah lembaga negara yudikatif, yaitu Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan MK dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Terdiri dari badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Mahkamah Agung adalah kejaksaan, kepolisian, advokat atau pengacara, dan lain-lain. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang, memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi. Berikutnya adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. MK adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MK mengadili perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan kewajiban MK memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wapres melakukan pelanggaran. Berikutnya ada Komisi Yudisial atau disingkat dengan KY. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial bertanggung jawab pada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Sistem ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Pentingnya pembagian kekuasaan adalah agar pemerintahan atau pemegang kekuasaan tidak sewenang-wenang dalam pemerintahannya karena memiliki kekuasaan yang absolut. Itu tadi materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.